Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo, jumpa lagi dalam kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Bapak berharap kalian dan keluarga ada dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu gunakan masker dan jaga jarak pada setiap kesempatan. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 9. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kalian semua. Anak-anak kalian, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini biasa dibuat setelah kita melaksanakan kegiatan percobaan atau kegiatan observasi. Di kelas 8 yang lalu, kalian sudah mempelajari berbagai macam jenis teks, mulai dari teks narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan teks yang lainnya. Pada kesempatan ini, nanti kalian akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Di akhir nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk menyusun teks laporan percobaan. Oleh sebab itu, diperhatikan, disimak dengan baik tayangan berikut. Selamat belajar, tetap semangat. Nepata, yes. Materi kali ini adalah tentang teks laporan percobaan. Tujuan pembelajarannya adalah dapat mengidentifikasi informasi laporan percobaan, dapat menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Struktur isi teks laporan percobaan terdiri dari yang pertama judul, kedua tujuan, ketiga bahan dan alat, keempat langkah-langkah kegiatan, kelima hasil percobaan, dan yang terakhir simpulan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan adalah sebagai berikut. Melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir, dibuat simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Sedangkan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata.
Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Keempat, menggunakan kalimat perintah. Contoh, kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan. Sebaiknya, campuran, campurkan, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan yang lainnya. Berikut adalah cara membuat teks laporan percobaan. 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini bisa dimulai dari yang pertama, menulis judul, kemudian tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai akhir percobaan. Kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya, sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah simpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Dalam melakukan laporan percobaan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, tujuan teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Selanjutnya, agar lebih jelas tentang materi teks laporan percobaan dan strukturnya, berikut ini disajikan contoh teks laporan percobaan, cara membuat pesan rahasia. Silahkan disimak. Agar lebih jelas tentang laporan percobaan, mari kita simak. Kita perhatikan contoh teks laporan percobaan dan strukturnya. Di sini ada sebuah laporan teks percobaan.
Demikian tadi materi tentang teks laporan percobaan. Selanjutnya, kalian silahkan untuk mengerjakan tugas dengan membuat laporan percobaan berdasarkan tayangan video yang akan kalian saksikan berikut ini. Selamat bekerja dan selamat menyelesaikan tugas. Terima kasih atas perhatiannya.